Dipancarluaskan dari kawasan wisata Ujung Kulon, Pulau Jawa. Neo TV, kanal YouTube Bank Kumis Berbagi, bersama media Sorotesa Indonesia. Dengan fakta faktual akurat dan terpercaya, kami hadirkan rangkaian ragam informasi yang sudah disiapkan tim redaksi media Sorotesa Indonesia untuk Anda. Terima kasih, tentunya Anda masih bersama channel Bank Kumis Berbagi, media Sorotesa Indonesia. Dan perlu kami informasikan, hari ini Kamis 25 Juli 2024 sedang berada di halaman pendopo Bupati Kabupaten Pandeglang. Hari ini tim Barisan Relawan Desa atau Barade akan melaksanakan audiensi di pendopo dari Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Channel Bank Kumis Berbagi bersama media Sorotesa Indonesia mengabarkan. Yang saya hormati Pak Kepala Bapeda, Pak Dr. Sutoto, beserta rekan-rekan Kepala OPD atau yang mewakili. Alhamdulillah ini sudah hadir Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup, terus Pak Inspektur yang juga merangkap sebagai Kepala Badan Kesbangpol. Lalu kemudian ada perwakilan dari perangkat daerah yang lain, Dinas Pertanian, kemudian dari Dinas Kesehatan, BPBD. Di tengah-tengah kita, syukur alhamdulillah sudah ada rekan-rekan Barade yang dipimpin, difasilitasi oleh Pak Haji Asep Marjanto. Selamat datang Pak. Mohon maaf agak menunggu. Kami atas nama Barade sangat luar biasa, dan seumur umur saya baru ke ruangan ini Pak. Saya jujur dan teman-teman, makanya dari tadi saya mikir, oh iya, hikmah dari sebuah sampah. Ya Bu, izin Bu. Yang pertama tadi betul ya, luar biasa ini jadi mutiara yang berangkatnya dari tren sampah ya, trending topik tadi sebutnya trending, Mas Pak. Sudah gaul bahasanya trending topik yang sampah. Ya, jadi ini berangkat dari sampah, kemudian nanti akan mendorong jadi kemajuan mudah-mudahan. Nah, di dalam hal ini kita sudah melihat sebenarnya Teluk ini memotret Teluk ke depan dan harapannya menjadi contoh bagi desa-desa yang lain, terutama pada 3 aspek. Yang pertama aspek sosial itu berhubungan miskin, gitu kan? Banyak yang sakit, masih stunting kayak gitu ya. Nah, itu aspek sosial. Nah, itu akan kita coba entaskan yang di saya Laskar Tato Gunung, jadi pensiunan di Departemen Hutan di Pulau. Karena kami walaupun sudah pensiun terkait dengan lingkungan tanggung jawab kami, maka kami mencoba ikut mendampingi lagi, mengarahkan bagaimana ke depan kita kegiatan ini terstruktur, ada jelas. Dengan rekan-rekan Barade kami membuat suatu perkumpulan istilahnya atau suatu organisasi yang ingin bisa dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang terhormat, nih yang pertama orang tua saya, kesepuhan, guru saya, mentor saya yang selalu mendoakan saya sampai saya bisa berdiri di sini di hadapan Bapak Ibu atas doa dan dukungan serta restu orang tua saya yaitu Pak Haji Ajat. Tepuk tangan buat beliau. Beliau adalah orang tua saya, mentor saya yang luar biasa ya, selalu ada doa yang mengalir untuk saya sampai saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Kita doakan semoga orang tua saya selalu sehat, sukses dan bahagia. Besok tepuk tangan dulu buat Barade. Barade ini luar biasa. Idenya ini mulai dari niatan suci, ya. Tadi niatan suci bahwa Yang saya hormati Teh Dewi selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,
juga yang saya hormati Ibu Kadis LH, Pak sahabat saya, juga yang saya cintai, sahabat-sahabat dari Barade. Ada tim saya juga sebenarnya di sini, kita pernah membacakan di Teluk. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi. Insya Allah silaturahmi kita dan perkumpulan kita membawa berkah dan kemaslahatan buat masyarakat Pandeglang. Hadirin yang saya banggakan, terkait masalah lingkungan kaitan dengan kebersihan, memang di DPRD itu bagian daripada tupoksi saya juga, karena lingkungan hidup ini bagian daripada mitra kerja saya di Komisi 3. Kebetulan saya pimpinan Komisi 3 dan Bu Kadis ini bagian daripada mitra kerja kita. Nah, alhamdulillah memang kalau di kawasan Carita itu kita sudah dikerjasamakan dengan pengelola wisata di sana, dan untuk di daerah Teluk dan lain sebagainya. Nah, saya rasa ini saya sangat mengapresiasi keinginan bagaimana bahwa lingkungan itu harus tetap bersih, tetap sejuk, supaya bagaimana pengunjung datang juga kan merasa nyaman di sana. Nah, ini tentu bagian daripada tugas kita bersama untuk bagaimana mengedukasi masyarakat juga. Jangan sampai ya membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Nah, ya ke depan ya insya Allah nanti Teh Dewi ditakdirkan oleh Allah menjadi pemimpin di Pandeglang. Kita akan merubah bagaimana caranya sampah ini menjadi cuan yang Ibu tadi sampaikan. Tadi banding ke Kota Bogor. Saya nanti ajak studi banding ke Kota Bogor, karena Kota Bogor itu sampahnya numpuk kayak Pandeglang. Mereka tidak punya pembuangan sampah. Mereka tidak punya pembuangan sampah, sehingga yang harus mereka kerjakan adalah cara cepat pengelolaan sampah. Gitu. Nah, itu yang harus kita pelajari di sana. Nanti kita studi banding ke sana. Nah, ini dicatat Kak Toy. Nanti Teh Dewi insya Allah ditakdirkan dengan saya, kita sama-sama studi banding dengan Bu Kadis ke sana, kita ke Kota Bogor. Jangan mikirin apa-apa, hitung-hitung jalan-jalan naik bis ke Kota Bogor itu. Saya sangat bangga kepada bapak-bapak ini dari Barade yang viralnya di udara dan di darat. Ya. Tepuk tangan. Intinya Barade ini adalah singanya yang akan mengendalikan semua program kegiatan tentang persampahan, ya, lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi, kerjasama dan lain sebagainya. Jadi ini adalah Barade, saya ilustrasikan adalah singa di semua pelosok 326 desa, 13 kelurahan. Ingat tadi yang disampaikan, kita memiliki 100 desa pesisir, 10 kecamatan pesisir dari Carita sampai Cikesi. Bapak anggota apa ini sudah dinamakan organisasi mungkin ya, organisasi masyarakat Barade, bukan Barade ya Pak, Barade mungkin ya. Singkat saja mungkin permohon maaf dari Bapak Kepala Dinas, Bapak Dr. Nasir yang tidak bisa hadir. Mungkin respon dari kami dari DPKP Kabupaten Pandeglang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang terhadap visi misi Barade. Kami sangat apresiasi dan support anggota Barade yang saya banggakan. Saya yang bernama Yuli Sobari, kebetulan saya sebagai administrator kesehatan lingkungan di Dinas Kesehatan. Jadi ada kaitannya dengan kompetensi kaitan dengan lingkungan dan persampahan, sanitasi dasar dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian, menanggapi apa yang tadi telah disampaikan dari Barada, ini sungguh luar biasa. Saya sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Dijelaskan karena tadi teman-teman Barada kan kumpul di pendopo. Itu agenda apa sih Pak? Jadi Barade, teman-teman Barade ini melakukan audiensi dengan pemerintah daerah, dan saya kira ini adalah audiensi yang baik, audiensi yang bagus. Kenapa? Karena merupakan bentuk gerakan di masyarakat secara mandiri yang berupaya untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah berkolaborasi untuk menangani permasalahan-permasalahan sosial yang ada di desa. Dan
kami pikir apa yang dilakukan Barade selama ini juga sudah seharusnya diapresiasi oleh kita semua, disupport, didukung oleh kita semua. Karena apa? Karena kemarin ada langkah nyata bersama-sama pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan sampah di Desa Teluk. Alhamdulillah, kalau kemarin di Teluk kita pura-pura mau berenang, sekarang sudah bisa pakai berenang. Nah, Barade tadi datang ke kantor, datang ke pendopo, itu dalam rangka beraudiensi, ya, menyampaikan, memberikan informasi tentang permasalahan-permasalahan sosial dan berbagai potensi yang ada di masyarakat. Yang terkait dengan permasalahan sosial, maka tentu ke depan bisa menjadi salah satu referensi kita untuk kita kerjasamakan nanti dengan Barade, sehingga nanti permasalahan tadi bisa kita selesaikan secara baik. Kalau yang terkait dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh komponen Barade lah kita sebut ya, saya kira ini kekuatan yang baik, hal yang baik yang harus kita fasilitasi. Contoh, ternyata Barade ini punya potensi dalam pengolahan pertanian. Kenapa enggak kalau nanti kita kerjasamakan dengan Dinas Pertanian? Ternyata Barade juga punya potensi, punya jaringan di setiap desa, dan punya keinginan untuk bersama-sama pemerintah mengelola sampah. Kenapa enggak? Sepanjang legal formalnya, ketentuan, prosedur ditempuh, kenapa enggak? Potensi tadi kita fasilitasi, kita kerjasamakan sehingga nanti mendatangkan manfaat untuk semuanya. Manfaat untuk Barade itu sendiri dan juga manfaat untuk masyarakat secara umum. Nah, terus mungkin pertanyaan gini Pak ya, di mana mungkin ini sudah yang ketiga kalinya Barade untuk berdiskusi dengan Pemkab Kabupaten Pandeglang, dan tadi juga menyinggung soal segeralah aksi dalam arti kata kerjasama. Nah, untuk jangka pendek sendiri agar aksi nyata terlihat dampaknya kepada masyarakat, apa Pak kerjasamanya Pak? Pertama tadi pembahasan siang tadi, Barade tadi sudah kita fasilitasi bertemu dengan Pak Kepala Badan Dinas Bangpol. Ya, dipertegas di state dasar hukum Barade. Ya, kita buatkan legal formalnya. Supaya apa? Supaya menjadi organisasi yang bukan tidak jelas-jelas, ya, tapi memiliki dasar badan hukum yang bisa menjadi rujukan dan bisa menjadi pedoman ketika nanti Barade masuk ke ranah formal, bekerja sama dengan pemerintah daerah, bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya. Bukan hanya tak mungkin kalau kemudian Barade sebagai lembaga kelompok swadaya masyarakat yang melembaga, bukan hal tidak mungkin nanti mampu mengolah sampah, lalu kemudian sampahnya bisa saja nanti dikerjasamakan dengan pihak PLTU. Jadi kalau mau dikerjasamakan maka tentu harus ada lembaga yang jelas. Alhamdulillah tadi salah satunya itu adalah fasilitasi untuk membentuk Barade menjadi suatu lembaga yang memiliki legal formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harapan ke depan dari pemerintah sendiri terhadap Barade setelah lembaga legal formal terbentuk, ya tadi bisa segera menyusun program kerja, dan program kerja yang mana yang bisa tadi sesuai dengan potensi yang dimiliki Barade, nggak apa-apa dikerjasamakan nanti dengan dinas, dikerjasamakan dengan pihak-pihak lain, supaya memberikan bahasanya barangkali simbiose mutualisme, mendatangkan keuntungan buat semua pihak, terutama khusus untuk masyarakat dan seluruh keluarga besar Barade. Terima kasih.